Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Farhaya Kutina Marjani. Saya dari kelas 10 Bahasa, nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas mapel akidah akhlak saya, yaitu mempresentasikan atau menjelaskan tentang ujub. Contoh dalil nakli dari perilaku ujub terdapat dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Qala Rasulullah SAW, Thalathu muhlikatin syuhun muta'un wa huwan muttaba'un wa ajabul mar'i binafsihi. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang membawa kepada kehancuran: pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Hadis riwayat At-Tabari, hadis hasan. Pengertian ujub sendiri secara bahasa, ujub berasal dari kata ajaba, yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Secara istilah, ujub adalah suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Imam Al-Ghazali juga menuturkan bahwa perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Memang setiap orang memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Akan tetapi, hal itu seharusnya tidak membuat untuk berperilaku ujub. Di sini yang dimaksud ujub ini bukan sombong. Memang kedua sikap ini hampir sama, namun sombong dan ujub berbeda. Perbedaannya adalah jika ujub tidak memerlukan perbandingan orang lain, sedangkan sombong membutuhkan perbandingan orang lain. Contohnya, orang yang ujub akan merasa paling kaya, sedangkan orang yang sombong akan merasa lebih kaya dari orang lain. Semoga kita bisa dijauhkan dari sikap ujub ini maupun sombong. Amin. Sekarang kita membahas penyebab seseorang dapat berperilaku atau bersifat ujub. Yang pertama, banyak dipuji orang. Karena ketika dipuji oleh seseorang, maka secara tidak langsung akan menimbulkan sikap tinggi hati dan mengarah ke ujub. Yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Yang ketiga, memiliki kekuasaan. Karena kebanyakan orang yang berkuasa memiliki kebebasan bertindak dan banyak orang yang kagum dan memujinya. Yang keempat, mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Yang kelima, memiliki kemampuan fisik. Contohnya, orang yang cantik, ganteng, tampan, memiliki postur tubuh yang ideal. Lalu, apa sih sebenarnya dampak negatif dari perilaku ujub ini? Yang pertama, membawa ke arah kesombongan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ujub dan sombong hampir sama. Kebanyakan orang yang ujub akan memiliki sifat yang sombong juga. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya telah sempurna. Yang ketiga, melupakan bahwa nikmat yang selama ini ia terima berasal dari karunia Allah. Yang keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah, karena orang yang ujub merasa percaya diri dengan semua yang telah dilakukannya. Yang kelima, menggugurkan pahala. Dan yang keenam, enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan orang lain. Mengapa? Karena ia merasa dirinya yang paling benar. Yang ketujuh, hilangnya rasa saling menghormati. Dan yang terakhir, enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh dari dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan diri dari ujub. Yang pertama, selalu mengingat akan hakikat diri. Nyawa yang ada di dalam jiwa kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tiba-tiba mengambilnya, maka kita tidak ada apa-apanya. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia.
Dunia adalah tempat untuk menuju akhirat, bukan sebagai tempat berfoya-foya. Yang ketiga, menyadari bahwa semua yang diberikan kepada kita adalah pemberian Allah. Kemudian selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Yang terakhir, berusaha bekerja sama dan saling menghormati. Semoga kita semua bisa terhindar dari sifat atau perilaku ujub ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.